aku tuh udah dihujat dulu baru bikin karya gitu kan. Kenapa aku berani kritik? Karena it's my country kan. Hi, I'm Icha Maisha. You're watching Correcto. Halo semuanya, selamat datang di podcast. Kali ini aku Marwa Amri akan membawakan podcast ini bersama bintang tamu yang udah lama banget Correcto tunggu-tunggu. Dia adalah internet sensation dan kita sudah memberikan awards kepada dia nih. Langsung dapat 2 awards sekaligus sebagai Gen Z of the Year dan The Spokesman. Langsung aja kita undang Icha Maisha. Hai Icha, apa kabar? Baik, kakak gimana? Alhamdulillah sehat juga. Iya. Icha gimana perjalanannya langsung dari Serang katanya ya? Iya dari Serang, lumayan sih. Saya tidur soalnya di jalan ya, jadi nggak kerasa. Nggak berasa ya di jalan ya. Jadi berapa jam tuh dari sana ke sini? 1,5 jam atau sampai 2 jaman lah ya paling lama. Gitu. Oke Icha, kita udah lama banget nih, kita thank you banget Icha mau datang kali ini. Kita bisa ketemu langsung ya sama Icha ya. Dulu kan kemarin-kemarin cuma via online Zoom aja ya, Zoom doang ya. Sekarang kita bisa ngundang Icha secara langsung. Dan thank you so much for your time. Hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol santai ya. Oke, kita bakal ngomongin banyak nih hari ini, bukan cuman tentang Welcome to Indonesia yang kita tahu dari mana awalnya kamu terkenal, tapi juga we wanna know a little more about you. And who is Icha? Kayak gitu ya. Oke. Ini kamu aus gak? Boleh diminum dulu. Ini kita ada teh sediain buat kamu dari Tea Space. Tea Space. Iya, di sini ada rasa itu yang honey ya, tadi yang honey. Iya, this is honey. Iya, boleh dicoba silakan. Ini kayaknya biar nggak seret kita ya hari ini. Mari kita coba dulu minum. Lagi panas-panas nih, enak banget ya. Iya, ini adem loh by the way, dingin. Beverage dingin yang bisa dinikmatin ketika kalian lagi keringetan-keringetan ya. Cheers! Seger banget. Seger banget. Ini asam-asam gitu tapi aduh enak. Aku belum pernah nyobain teh kayak begini. Biasanya kan teh pahit ya. Iya bener banget. Ini unik ya rasanya. You like it so far? Ya. Refresher. Oke, sekarang aku mau nanya nih kegiatan sekarang nih yang very current sekarang banget. Lagi ngapain, sibuk apa sih? Kayak tadi nih, aku sih akhir-akhir ini lagi fokus ke sekolah ya kayak karena udah masuk SMA akhirnya masuk SMA baru masuk, jadi mau fokus belajar juga. Cuman kemarin aku masih proses syuting web series, bukan series sih, like kind of film ya, project gitu sama salah satu aktor juga. Sama ada beberapa short movie juga yang bakal nanti ditayangin, cuman masih proses semua, doain aja. Oh, berarti sekarang paling sibuknya sekolah sama syuting ya? Iya, benar banget. Oke. Aku dengar dulu kamu pernah ikut The Voice Indonesia nih ya? Oh, iya benar. Ya kan? Kalau interest kamu di singing sekarang gimana sih? Sebenarnya aku tuh dari dulu emang passionnya dari awal itu singing ya. Karena emang bertahun-tahun aku belajar nyanyi, sampai bisa masuk The Voice Kids Indonesia. Cuman karena COVID ya, jadi udah nggak ada tuh yang namanya off air, jarang banget. Jadi aku ya cari aman juga kan ya. Akhirnya aku juga punya bakat atau interest di acting. Jadinya aku sekarang lebih fokus ke acting. Cuman kalau dibilang interest aku di nyanyi tetap sama. Ya. Cuman mungkin beda. Sekarang aku lebih ngembanginnya ke platform yang ada sekarang, bukan ke off air gitu aja sih Kak. Jadi karena sekarang udah nggak bisa off air, kamu lebih berkarya di social media gitu ya. Oke. Keren sih. Nah, ini salah satu karyanya dia. Jadi kan orang biasanya kalau di rumah aja ya, ya udah santai tidur gitu. Tapi you don't choose that gitu. Dia
waktu itu melihat mungkin ya sebuah fenomena dalam masyarakat kita, dalam society kita, sampai akhirnya membuat sebuah karya nih, Welcome to Indonesia. Yep. How big was it? I don't know waktu itu gimana ya itu sih accidentally aja aku kayak tiba-tiba kepikiran untuk bikin kayak gitu. Yang pertama passion aku kan nyanyi ya kayak. Yang kedua emang aku suka acting juga. Jadi makanya di konsep video itu sedikit dramatis banget ya, terlalu bisa dibilang hiperbola ekspresiku ya. Terus aku juga emang lagi tertarik sama politics yang lagi ada di masyarakat. That's why aku bikin Welcome to Indonesia dan itu digabungin dan jadi satu masterpiece kayak gitu. Itu before you make it, kamu ada nggak sih kayak, aduh kalau aku post nanti orang bakal gini nggak ya, aku bakal gini nggak ya, nanti what happens, aku bakal di teror nggak ya sama orang-orang gitu di sosial media, ada kepikiran kayak gitu nggak sih? Ya kalau misalnya dibilang kayak gitu pasti ada ya, apalagi yang aku angkat nih termasuk sensitif gitu. Cuman balik lagi, ini isi hatiku gitu. Dan di negara ini nggak ada kan peraturan undang-undang yang tidak memperbolehkan kita untuk menyuarakan sesuatu gitu. Mungkin ada beberapa kata-kataku yang sedikit menyentil beberapa pihak gitu. Cuman emang gimana ya, when we do something, emang kita tuh harus tahu konsekuensinya gitu. Jadi aku emang udah diajarin mama kalau misalnya suatu saat nanti bakal ada hujatan, ya itu udah risiko kamu. Jadi aku harus terima. Dan kemarin sempat waktu aku ngelihat ada satu hate comment, aku kayak wah, it started gitu, kayak maksudnya udah mulai nih gitu kan. Aku akhirnya kayak udah sabar-sabarin aja dan sampai akhirnya udah menuju ke ribuan komen hate, aku udah nggak baca komentar lagi gitu. Tapi nggak apa-apa sih, kayak pengalaman juga kan. Jadi kita lebih hati-hati bikin konten, tapi itu tidak bikin aku jadi stop untuk speaking out. Ini inspirational banget ya teman-teman. Jadi emang hate comments itu kan selalu ada ya, pasti bener. Sebagus apapun kita bikin karya, sepositif apapun pasti akan ada aja. But she chose to not read it, which is a very good saran ya, saran yang sangat baik untuk diikuti, karena kalau kita baca mungkin bakalan masuk ke hati kali. Iya bener banget, pasti apalagi aku kan masih segini ya umurnya, jadi kayak ngeliat kayak gitu langsung ngedown gitu-gitu. Oh by the way, belum semua orang mungkin tahu ya, sekarang kamu usianya 15. She's just 50 and then she's this big now gitu, 15 tahun kelasnya, sekolahnya? Aku masih kelas 1 SMA, which is aku baru graduated from middle school. She just graduated middle school, baru selesai SMP, masuk SMA sekarang di usia 15 tahun, udah jadi big sensation kayak gini. Ini nggak banyak loh orang bisa kayak begitu. Ini kita patut apresiasi. Oke, jadi waktu kamu bikin video itu, do you have any expectations gitu? Kayak dengan aku ngomong kayak gini, harapan aku misalnya orang lain jadi mau speak up juga gitu, atau ya udah paling nggak aku yang ngomong gitu, atau gimana? Oke, well pertama kali yang bikin konten gitu sebenarnya bukan aku Kak. Sebenarnya aku juga bukan tipe orang yang pengen nyeplos terus tentang masalah di Indonesia. Aku tipe yang emang tahu dan cuma ngomongin sama keluarga terdekat doang. Dan aku bukan yang kayak up to social media. Jadi social media aku tuh bisa dibilang adem ayem, nggak pernah ada yang namanya kayak gitu-gitu. Cuman waktu tren ini ada dan aku ngeliat banyak orang yang berani, well, triggered ya? Iya, ke-triggered dong pasti. Apalagi aku yang punya passion di nyanyi dan aku ngelihat ada cara mengkritik yang kayak gini unik dong, yang biasanya mengkritik harus marah-marah atau berdebat, ini dengan cara membuat sebuah karya. Jadi gimana aku nggak tertarik, aku bikin semuanya. Terus akhirnya, dan jujur aja sebenarnya ada beberapa topik yang aku ambil dari orang, bukan ambil dari orang, emang pas orang itu bikin aku rasa bener gitu. Dan aku ambil juga topiknya, aku masukin ke Welcome to Indonesia dan digabungin sama opini aku sendiri dan jadilah seperti itu. Dibilang ekspektasi bakal viral, sepertinya kayaknya enggak, karena waktu itu waktu aku bikin kayak bener-bener gak ada kepikiran aku pengen bikin konten harus ini, aku list, aku harus bikin apa-apa. No, it's just kayak aku abis dari belajar sekolah, aku mau pergi, dan sebelum pergi aku nungguin mama mandi, aku bikin, aku record videonya, jadi dalam 15 menit di mobil aku upload dan pulang dari pergi langsung viral.
that fast. That That simple and that fast gitu iya. ya. Beneran cuma nunggu mamanya mandi, bikin sebuah karya pendek yang viralnya lama loh kayak. Iya. Dan ini nggak cuman dinikmati sama generasi Z aja ya, generasi kamu aja, tapi juga diikuti sama banyak konten kreator lain dengan cara mereka sendiri, dengan karya mereka sendiri ya. Ini secara tidak langsung sudah menginfluence banyak orang untuk speak up ya. That's what your intention is ya kan, untuk speak up dalam karya gitu. Jadi banyak cara ternyata, bukan hanya harus speak directly gimana, tapi bisa juga dengan seni, which is like what you did gitu. Yeah. Ini aku ada pertanyaan nih, di lirik yang kamu bikin kan ada sebutan netizen nggak punya hati. Ada ya di liriknya? Iya, ini lyrics yang singleku ya? Iya, di single kamu. Oke. Do you have like that experience gitu yang nggak ngenakin hati kamu dari si netizen ini, makanya sampai keluar lirik ini di dalamnya? Of course, karena kan before I made it, itu kan aku sebenarnya sempat viral yang Welcome to Indonesia. Yang TikTok version. Iya, jadi bisa dibilang aku tuh udah dihujat dulu baru bikin karya gitu kan. Pasti kan aku udah pernah dihujat gitu. Cuman netizen ini yang aku ambil bukan dari experience aku doang. Aku ambil dari teman-teman aku yang bener-bener kayak cuma gara-gara hal sekecil itu bisa bener-bener merusak nama baik dia, yang bener-bener kayak orang cuma denger dari satu pihak. Sesimpel itu netizen bisa kemakan sama satu hoax yang nggak banget gitu. That's why aku pikir kayak netizen itu ngelakuin sesuatu itu cuma pakai apa ya? Cuma pakai jari, jempol doang nih, gatel tangannya, tapi nggak masukin ke otak dan ke hati. Gimana ya? Aku sempet denger tren yang namanya What if it was you? Jadi ada tren di mana kayak gimana kalau itu kamu gitu. Dan itu aku setuju banget. Saat netizen mau ngehujat seseorang, harusnya dia tuh pakai tren itu. Kayak gimana kalau gue ada di posisi dia gitu. Harusnya netizen tuh kayak gitu, makanya aku bikin lah netizen gak punya hati. Because kalau dia punya hati pasti dia bakal mikir dong kalau misalnya dia ngelakuin itu dan itu terjadi di dia. Itu trying to put yourself in someone else's shoes ya. Yes. Iya, benar. Exactly. Iya, jadi ini single yang kamu bikin itu murni liriknya buatan kamu atau ada involvement dari orang-orang lain, produser atau apa? Sebenarnya jadi setelah aku kan viral 2 kali, yang Welcome to Indonesia sama Welcome to Corruptor House. Ada 2 kali. And then setelah itu kayaknya aku nggak puas cuma sampai sini gitu. Akhirnya aku bilang lah sama tim aku, sama orang-orang terdekat aku pengen bikin lagu lagi. And then aku kasih tahu ke manajer aku tuh pengen bikin lagu yang bukan lagu slow gitu, pengen lagunya rada Broadway, rada upbeat, dan aku punya satu penyanyi yang emang aku jadi pandangan aku gitu loh. Jadi aku... Who is that? Kalau boleh tahu. Ini bukan penyanyi sih, lebih ke tahu nggak Greatest Showman? Tahu. Ya, itu lagu-lagunya itu kan lebih ke Broadway. And then kayak bener-bener upbeat banget. Dan menurut aku beat-beat kayak gitu yang cocok untuk bikin lagu-lagu kayak parodi, menyindir begitu. Inspirasi dari Greatest Showman ya. Dan ada satu lagu yang aku suka banget dan aku suka feel-nya. Jadi ada 2 kombinasi lagu yang aku kirim ke music arranger ya. Aku kirimin, aku pengen kayak gini. Liriknya aku yang bikin, konsep video aku yang bikin, topiknya aku yang bikin. Cuman karena aku tidak bisa bermain music and bikin music, jadi aku serahin ke orang gitu. Oh, tapi konsepnya, liriknya full itu dari kamu ya. Keren banget. Dia juga bukan cuman jadi penyanyinya aja, tapi dia juga udah nyiptain musik. Do you have any plans to be like producer or songwriter gitu in near future or? I love writing song actually. Udah beberapa kali, cuman only with ukulele. Iya gitu, tapi emang suka. Tapi belum ada sih, belum ada pikiran untuk mau ke situ. Cuman kalau dibilang suka, pasti suka. Ini bakatnya banyak banget ini. Saya sampai bingung listnya tuh, aduh, paket lengkap banget ya Ica Maisha ini. Dia bisa semuanya dan dia masih 15 tahun. She will definitely grow bigger and bigger.
Aduh, ini keren banget. Oke, ini kita mundur ke beberapa tahun ke belakang ya. Iya. You joined The Voice Kids. The Voice Kids Indonesia. Season 3 ya, season 3 waktu itu. Itu pertama kali banget kamu masuk dunia entertainment di situ? Iya. Jadi sebenarnya aku itu start nyanyi itu dari kelas 4. And then di kelas 6 aku ikut The Voice Kids dan aku udah sempat ikut Kak sebenarnya tahun lalunya. Jadi nggak lolos, ya gitulah karena emang pengalaman juga kan dari nggak lolos itu ternyata aku kurang persiapan dan lain-lain. Tahun depannya aku ikutan lagi and then lolos sampai ke live round 2. Live round 2, Yeah. keren banget. Itu waktu kamu pertama nggak lolos kan waktu itu kamu berarti masih sekitar 11 tahun ya? Iya, 11 tahun. Kan biasanya anak umur 11 tahun kalau udah sekali nggak ini tuh langsung kayak aku nggak mau lagi, takut gitu. Atau Iya. gimana, kamu malah ini ya, malah Aku pengen nyoba lagi, waktu penasaran. nggak lolos itu 10 tahun malahan. 10 Iya, tahun? 10 tahun aku iya, itu nggak makanya lolos. itu pasti kan emosionalnya. Itu kamu nggak ada rasa kayak, aku nggak mau ikut lagi, malu atau gimana gitu? Maybe because sebelum dari The Voice aku udah sering ikut lomba Kak. Oh, Jadi oke. kayak udah kebiasaan kalah, udah terbiasa tersakiti. Iya. Jadinya pas udah gitu kayak ya udah, it's only bukan aku tuh punya pemikiran competition itu bukan competition. Mhm. Itu kayak tempat aku main aja gitu. Kalau misalnya emang nggak ditolak, besok aku main lagi ke situ. Jadi emang kayak bukan sesuatu yang gede gitu. Jadi aku masuk ke The Voice kayak gitu doang, nggak yang deg-degan banget. Jadi emang dibawa santai dan anggap itu pengalaman dan panggung bukan untuk berlomba di situ. Gitu. Itu punya Berarti mental. emang kamu senang untuk berada tampil di depan gitu ya? Iya. Oh iya. Jadi playground dia panggung. Kalau orang di mana-mana gugup loh. Kalau dia malah jadi kayak tempat main. Anak umur 10 tahun by the way. Terus sekarang nih kan kamu udah masuk ke dunia baru ya, dunia acting ya. Nah itu gimana sih pertama kali kamu bisa involve di sana? Apakah hasil dari kamu TikTok ini atau emang kamu terjun aja ke situ? You came there gitu. Oke, this is unique. Jadi dari kecil aku tuh bisa dibilang orang yang nggak ada jadwal libur Kak. Bukan karena dipaksa orang tua, tapi emang Senin sampai Jumat tuh biasa aku les pelajaran or olahraga. Sabtu Minggu itu aku ada jadwal nyanyi, minggunya tuh dulu ada renang. Jadi emang bener-bener full gitu. And then dalam 1 tahun itu 1 semester, biasanya kan ada libur panjang ya. Di situ pas libur panjang orang pengen jalan-jalan, aku bukan pengen jalan-jalan, aku pengen nyoba les masak atau ngeles acting. Wah, les masak. Iya, and then akhirnya mama ambillah paket dalam 1 bulan itu. Biasanya kan sebulan kan libur kalau libur panjang ya. Aku les di Jakarta, jadi bolak-balik Serang Jakarta tuh setiap hari. Jadi bisa dibilang liburanku itu bukan jalan-jalan dulu. Ya kayak gitu acting. Nah mulai dari situlah. Tapi karena aku masih fokus belajar, jadi acting itu cuma jadi skill hidden skill doang. Hidden skill doang karena emang nggak fokus di situ, cuma emang pengen nambahin skill doang. Dan FYI, ya, sebenarnya aku tuh acting bukan karena aku pengen main film, pengen mendukung nyanyi karena aku pikir nyanyi itu bukan soal suara doang, tapi soal kita ngedalamin satu lagu. Jadi aku belajar acting karena di acting kita ngedalamin satu karakter, right? Jadinya aku belajar acting untuk mendukung nyanyi dan pada akhirnya acting menjadi karirku, bukan nyanyi karena nyanyi masih ke ini gara-gara PPKM, right? Gitu. Wah, kamu ini banget ya, opportunist banget ya. Iya. Jadi di dalam you did, the maximum out of everything that you are interested in gitu. Tadi kita cerita-cerita juga di belakang panggung ya, dia di sekolah juga ternyata berprestasi loh. Jadi bukan cuman di dunia nyanyi dia udah sampai The Voice, di dunia acting dia juga sekarang lagi mau bikin film, tapi juga di sekolah dia juga juara umum ya, sempat juara umum. Iya, jadi ranking top 3 juga ya. Iya, dari Di kelas 1 SD. apa tuh? SD. SD sampai SMP emang bilang langganan lah, langganan jadi kayak juara umum ya. Iya dulu ya. Jadi emang dan aku suka matematika, surprisingly nggak? Suka matematika. Oke. Ini Emang jarang suka. banget ya. Biasanya kalau misalnya kita udah di dunia acting, udah nyaman ya di dunia entertainment biasanya itu sekolah terbengkalai biasanya. Iya. Tapi kamu tetap bisa kontrol antara sekolah dengan
entertainment. Walaupun entertainment. emang sebenarnya pasti sekolah kena imbas ya sedikit. Oh, oke. Cuman nggak terlalu bikin aku sampai bener-bener remedial terus, not. Tapi emang pasti kerasa dikit kayak pikirannya kebagi mau nggak mau Oke. kan, harus ada resikonya. Tapi nggak bikin yang jeblok banget tuh nggak. Oke. Ih, keren sih, keren banget. Aku udah speechless banget. Ini dia benar-benar bisa semuanya, benar-benar hebat banget dan very inspirational. Sekarang kita ngomongin film kamu nih. Oke. Sekarang lagi syuting film ya? Iya, Oke, boleh dibocorin nggak sama siapa? sama Syakir Daulay. Syakir Daulay. Tadi aku udah lihat Instagramnya juga ya. Iya. Kalian sama-sama udah post teaser lah ya. Sedikit Iya. teaser gitu kalau lagi acting bersama gitu ya. Untuk sebuah film ya berarti ya itu ya? Iya, film. Oke, sebuah film. Itu kalau boleh tahu sedikit cerita tentang film itu tentang apa sih? Well, sebenarnya cerita itu udah pada tahu gitu. Karena sebenarnya Aku Bukan Jodohnya ini tuh lagunya Syakir. Jadi emang tentang, kalau di liriknya, kita lihat di liriknya, jadi tentang orang yang emang udah berpacaran, bilang kayak udah yakin banget nih bakal berjodoh. Ternyata pada akhirnya bukan punya dia. Oh. Ditinggal nikah lah, bisa dibilang kayak Ditinggal gitu. nikah. Sedih banget ya. Iya, jadi bisa dibilang makanya judulnya itu Aku Bukan Jodohnya. Jadi kita hanya bisa menjalankan takdir tapi tidak bisa mengubah takdir. Aduh, kita hanya bisa menjalankan takdir tapi tidak bisa mengubah takdir. Quotes and quotes. Quotes and Ica quotes. Maisha 2021 ya. Aduh. Iya, ini di situ kamu perannya sebagai apa tuh? Bocor nggak ya? Pokoknya aku adalah salah satu orang terpenting dalam tokoh utama itu. Jadi bisa dibilang ceweknya lah. Main lead. Ya. Oh, oke. Main character. Main character. Dia baru masuk loh di dunia acting langsung di situ. Iya. Tapi sebelumnya Langsung udah dapet peran pernah utama. Kak. Oh, oke. Udah pernah Sebelumnya? main di Pakai Hati BRI itu waktu itu sama Rizky Nazar, you know? Web series. Iya, web series. Jatuhnya web series ya. Tapi ini kan film pertama kamu berarti kan ya? Iya, ini film pertama aku yang akunya jadi peran utama juga. Iya, itu dia main lead loh, langsung loh. Keren banget. Yang di web series itu kamu bukan main lead, belum main lead. Belum. Tuh, langsung jadi main lead di film. Dan itu mungkin kalau orang lain udah casting, udah apa itu belum tentu bisa. Tapi aku yakin banget sih dengan skill yang dia punya. Paket lengkap ini, siapa yang nggak mau dia di cast sebagai main lead filmnya gitu ya. Oke, kalau kamu udah tahu nggak kira-kira tayangnya itu kapan ya? Sekarang masih proses syuting ya berarti Masih proses syuting. Semoga ya guys, karena Syakir tidak mau memproduksi sesuatu secara setengah-setengah katanya. oke. Jadi dia pengen yang walaupun lama tayangnya tapi sekali tayang tuh bakal bagus. Jadi tungguin aja deh pokoknya, bakal bagus karena ada akunya soalnya. boleh. Confidence itu boleh. Ya, tentu, of course ya kan. bener Kalau dong. nggak kita siapa lagi ya kan, betul. Hebat. Ini kita sedikit obrolin, kita kan udah ngomongin keseharian kamu, ya kan udah santai sedikit. Ini kalau mau minum lagi silahkan. Aku biar nggak kering ya, kita minum bener dulu. banget. Teh tea space ini. Seger. Ini ada asam-asamnya, jadi melek. Bener. Ini sedikit masih keterkaitan dengan Welcome to Indonesia. Bukan karyanya, tapi lebih ke I wanna know about how do you think about things right now yang happening sekarang. Jadi sekarang kan kalau dengan kamu berkarya sesuatu yang kayak Welcome to Indonesia, itu adalah sebuah keresahan kamu sebagai masyarakat Indonesia gitu ya, dengan keadaan society yang seperti saat ini misalnya. Walaupun dengan segala kelebihan dan kekurangannya, aku sempat dengar juga di lagu kamu, aku tetap cinta kan kamu bilang gitu ya. Dalam pandangan kamu sendiri, how do you see Indonesia? Indonesia itu negara yang seperti apa sih? Jujur sebenarnya aku tuh bersyukur sih kalau bisa aku disuruh tinggal, emang aku tetap pilih Indonesia gitu. Why? Jadi emang kritik aku terhadap Indonesia itu it doesn't mean aku nggak cinta Indonesia gitu. Gimana ya, Indonesia itu ya dibilang beragam, wajar. Kita kan kepisah-pisah tuh pulau-pulaunya ya.
ini tuh termasuk negara yang unik tahu sebenarnya. Kayak negara yang bisa dibilang luar biasa beragamnya. Dari segi karakternya, dari segi pemikirannya juga ya, dari segi pola pikirnya, mindsetnya yang beda-beda, kepercayaan yang beda-beda. Itu yang bikin kadang-kadang mungkin banyak pro kontra juga. Itu yang bikin kita, tapi bisa dibilang Indonesia itu negara yang kompak. That's why netizen ada satu ngehujat, semua ngehujat. Kompak ya. That's why. Ya, aku mikirnya gitu sih. Tapi jangan salah, setiap kita ada competition, ada satu yang ngedukung, kita rame-rame ngedukung. Kayak Olimpiade kemarin bener ya, banget, misalnya. itu rame banget kan. Dan emang heboh banget lihat kan. Emang Indonesia tuh bisa dibilang gitu. Satu ngikut, semua ngikut gitu. Jadi kita tuh kompak, cuman sometimes kompaknya itu di sesuatu yang salah. Harusnya kita tuh bisa bedain mana sesuatu yang harus kita support, mana yang sesuatu it's not important, nggak usah diurusin gitu. Kalau bukan our business nggak usah gitu. Cuman ya balik lagi, setiap negara pasti ada sih plus minusnya ya. Kenapa aku berani kritik? Karena it's my country kan. Kalau orang lain punya negara, it's not my business. Kenapa aku berani kritik di sini? Aku tinggal di sini, aku punya hak, aku yang ngerasain, dan aku tuh ngomong bukan cuma sekedar karena dengar kata orang, aku juga ngerasain pribadi. Dan emang itu bisa dibilang conclusion dari semua pengalaman teman-teman aku, pengalaman aku. Dan kayak aku itu bisa berani ngomong speak up itu, jadi dulu aku pernah ikut lomba IPS. Lomba IPS debat IPS. Debate contest. Dan di situ aku ngebawain topik tentang diskriminasi di Papua. Di Papua. That's why aku berani ngeangkat sesuatu yang menyangkut tentang diskriminasi. Karena aku lumayan tahu, even aku mungkin nggak tahu banyak ya, cuman kan berarti aku udah pernah tahu data-data tentang itu gitu loh. That's why aku waktu ngebawain debat itu aku juga sangat masukin ke hati, karena kerasa banget. Karena aku waktu itu sempat ngelakuin riset atau gimana-gimana gitu kan, observasi atau kayak gimana-gimana, nyari di Google, dan itu kerasa banget sakitnya gitu kan. Jadinya aku bawalah itu dalam sebuah bentuk lagu gitu. Aku suka konspirasi. Oh, konspirasi. Gen Z gak bisa ngubah ibu-ibu itu, gak bisa ngubah kaum-kaum itu yang gampang percaya itu. Mendingan kita ubah diri sendiri. Karena yang bakal ngelanjutin masa depan Indonesia bukan mereka, kita kan. Jangan lupa update berita terkini di korekto.id dan nonton videoku di Korekto Official, pasti Korekto.